kalau orang jadi indigo enak apa nggak enak? Selamat datang di dalam Makan Angin Podcast. Bersama saya Damplik dan teman saya Kak Nun. Hai, bersama teman saya lagi nih, Bang Semowijoyo alias Bim Bim KW ya. Slang ya. Ketawa. Dan ini ada Zainal dan Dita, cuman ditanya doang, Zainalnya nggak ada. Mereka ini dari Ngelem Podcast. Oke, kita akan ngobrol di dalam segmen baru membahas horor-horor masa kini. Singkatannya apa, Bro? Singkatannya? Jangan aku cocok. Singkatannya keren. Kamu aja. Singkatannya keren. Horny. Horor masa kini. Memang horor gak selalu horor. Kalau bersama Makan Angin Podcast horor tetap rusak. Oke, dari horornya rusak. Kita mau bahas suka duka jadi podcaster horor, men. Jadi suka dukanya podcaster horor itu kayak apa? Dan kenapa jadi podcaster horor? Yang pertama kali, kenapa horor gitu? Nah, kenapa milihnya temanya horor? Nah, ini dari Semowijoyo atau Mbak Dita, silakan Mas. Atau Mbak, silakan. Yang mana dulu? Boleh aja. Kalau langsung bawa Dulu jawab ya. Yo, siap. Ya. Awalnya Ngelem Podcast bukan horor sih awalnya random, podcast kita random. Cuman karena kita kebetulan waktu itu kita ada partner satu orang ternyata punya antusias yang sama. Akhirnya ketemu jalurnya sendiri. Ngelem Podcast akhirnya ketemu jalurnya, akhirnya ke horor dan spirit supranatural. Waduh, keras sekali. Iya. Terus akhirnya ketemu Mbak Dita tuh di season kedua. Kedua mulai full supranatural, tapi kita konsepnya edukasi, bukan cerita horor. Okay. Kalau podcast yang lain kan cerita horor, kita edukasinya. Lebihnya monggo Mbak Dita. Oh iya, Mbak Dita, monggo Mbak. Mbak Dita season 2 nih. Karena kan memulainya season 2. Iya sih. Oh iya dong. Dita sukai sih. Enggak horor mah ada enggak? Gimana? Ya. Jadi sebenarnya kalau ketemu bukan season 2 ya, cuman kan pas nyalain podcast tuh waktu. Wah. Langsung terserah kakak. Ini horor sekali jaringannya nih. Gimana Mbak? Ayo Mbak. Jaringannya hilang. Hilang beneran. Masa pakai ada duitnya gitu. Aduh. Nah, itulah dari itu. Berawal dari itu, terus akhirnya kita jadi seru-seruan aja. Kenapa enggak sih bahas ini, bahas itu gitu. Oke, enggak masalah. Cuman kita bawa ke jalur edukasi. Soalnya kita juga frekuensi sih ya antara saya sama Mas semua ini soal kenapa banyak cerita horor tapi banyak yang bohong gitu loh. Ya, jadinya kita untuk membuka itu gitu. Ya masa kita mau dibohongin terus sih. Sih kita pikiran kita kedua waktu itu kan. Coba kita apa sih namanya? Kita coba cari tahu gitu loh yang sebenarnya kayak apa gitu, terutamanya yang waktu itu ya Mas ya babi ngepet waktu itu ya akhirnya kita buka pertama babi ngepet itu yang season 2 udah babi ngepet gitu, yang sebelumnya sih enggak sih tentang indigo, tentang apa sih orang Indonesia gitu aslinya kayak apa. Waktu itu sampai masuk di ini ya di roof ya Mas ya, dipromosiin sempat masuk itu 3 episode dua episode awal bareng Mbak Dita itu langsung masuk terus. Dua ya. Dua episode berturut-turut. Keren. Episode punya prestasi. Bahas babi ngepet masuk prestasi nih. Langsung masuk roof. Kita bahas yang lain-lain nggak masuk apa, Bro. Beda memang karena makanannya nggak ada isinya. Iya. Dasarnya sudah seperti itu.
Tapi saya tuh sempet nyimak sih yang namanya podcastnya Mbak Dita ini dulu masih ada podcast lintas dimensi coy. Oh, lintas dimensi. Berarti kemana aja itu bro? Nggak tahu bro. Oh, masuk APK mungkin? Enggak bro. Maksudnya tuh lintas edukasi tentang dunia perfilman. Film horor. Metaverse mahal. Enggak. Dunia lain tuh edukasinya ada bro. Enggak cuman Jangan pernah percaya, gue ini indigo loh. Ini tok. Jangan pernah percaya sama orang yang saya ini indigo. Berarti di sana ada kakek-kakek. Ya emang ada. Emang ada. Nah, berarti nggak salah tuh. Lagi ngerokok. Sekarang gini nih, saya tuh sering mendapati podcaster yang horor ceritanya lebih banget. Apa-apa dijadiin setan. Apa-apa ada setannya. Semua ada setan nongkrong gitu ya. Mantap. Nah, itu cerita-cerita begitu yang sebenarnya kita hindarin. Sampai saya punya teman Kak. Saya punya teman itu dia termasuk kontributor di salah satu podcast horor yang udah gede. Oke. Di Spotify udah gede. Udah terkenal lah ya minimal. Udah terkenal. Oke. Dan dia setiap kontributor itu dapat duit 150.000. Gigi. Iya. Gigi sih. Oke. Cuma aku melu. Kita pernah nyoba ya. Kita pernah nyoba nggak masuk. Astaga. Nggak masuk. Berarti horor yang lebih lagi. Lakui. Kita labaikan saja. Itu makanya kayak saya nih jalan nih sendirian tengah malam. Oke. Di semak-semak ada yang goyang-goyang. Horor nih. Itu nggak horor bro, itu horny. Horor masa kini. Iya. Aduh. Apa tergoyang kelak? Ada. Yang goyang apanya? Mobilnya. Aduh. Ya namanya horny tadi, horor masa kini. Beda. Nah terus gini, kalau suka dukanya seorang podcaster, kalau sukanya itu pasti seneng lah ya didengar banyak orang lah ya. Seneng lah ya bersuara banyak orang. Tapi ini horor bro. Iya sih. Tidak semua kejadian di dalam kehidupan nyata kamu itu ada horornya. Betul. Ya kan? Betul. Akhirnya kan kita ngarang-ngarang. Melebih-lebihkan. Di sana gerak sendiri. Horor tuh. Galon bunyi sendiri. Horor. Ya nggak sih? Tangan sendiri. Horor ya. Gimana itu? Gimana? Akhirnya kan ya kacau. Semua dihoror-hororin aja. Akhirnya nggak ada yang edukasinya bagus nih, kalian berdua nih mengedukasi pemirsa ini tentang dunia perfilman horor. Horor beneran maksudnya. Kayak misalnya saya ini jujur Mas, saya tuh pernah ngerjain orang yang ngakunya itu dukun. Oke, terus ngakunya indigo. Oke. Saya tuh tanya ke dia. Gimana? Gini, Kak, cowok nih, agak tua. Saya manggilnya Mas. Mas, saya tuh Kak Mas anjing. Bahasa Indonesianya Kakak. Oh iya. Tapi kalau kayak kita masuk Kakak, kayak kita masuk ke toko aksesoris. Mau pesen apa? Pesan apa Kak? Gini, Mas, saya mau tanya Mas. Saya ini punya masalah. Oke, terus masalahnya apa? Saya tuh punya kakak cewek, dia tuh kabur. Kabur ke rumah. Goblok. Kabur dari rumah ya. Enggak balik. Ya kan orang masa kayak gitu, Bro. Ketawa ya. Kabur dari rumah enggak balik. Ini ceritanya tipuan ya. Saya nipu orang itu. Mau ngetes nih. Ini ngarang ini ceritanya berarti. Ceritanya asli, Cuk, ngarang-ngarang. Tapi saya ngarang sama orang itu. Oh iya, maksudnya gitu. Terus saya punya kayak kakak cewek nggak pulang, kabur ya kan, sama laki-laki. Terus itu saya nyarinya gimana gitu. Terus dukunnya bilangnya gimana? Oh, dia tuh pergi ke utara. Rumahnya warna putih. Ya iya, masa rumah warna hitam, Cok? Rumahnya warna putih. Gak salah sih. Iya, gak salah sih. Pergi ke utara dia, ke arah ke sana terus. Utara sebelah di Mas saya. Utara sebelah mana? Banyak, Bro. Mas aku tulis jadi utara biasanya nyemplung laut gitu. Lah iya, makanya kalau kita ke utara, utara terus muter bumi sampai lagi. Utara payah. Ya kabur ke utara. Terus saya tanya, ngapusi kan? Kamu bohong kan? Enggak, saya enggak bohong, Mas. Betul, cek aja ke utara. Loh, saya ini enggak punya kakak cewek kok.
Itu. Terus dukunya gimana? Marah. Loh kamu bohongin saya, nanti kamu kena tuahnya. Oh. Sampai sekarang saya masih hidup-hidup saja. Masih berarti sudah apa itu? Apa? Susah, Cuk. Berarti kan nggak terbukti. Katanya mau ngancem saya, mau diapa-apain. Masih hidup sehat. Makin kaya. Kok sombong anjing. Sombong. Ayo, Tetap aja nggak terbukti. Terus saya ditanya sama Indigo. Kali ini katanya Indigo beneran. Lucu nih. Katanya nih. Oke. Mas, Anda Indigo, ya. Bisa lihat setan, ya. Sampingmu setan. Samping saya ada setannya, oh iya. Loh, kok kamu bilangnya ke aku anjing? Saya ada setannya. Loh, berantem aja lah kita, Cuk. Mati. Terus gini, Mas, kalau Indigo itu enak apa nggak enak? Terus jawabannya gimana? Ini menurut Mas Sumawijoyo, kalau orang jadi Indigo enak apa nggak enak? Nggak enak. Oke. Kalau Kenapa? kalau bisa milih normal, milih normal. Oke. Nah, menurutmu Mbak Dita, Karena- kan ini kan sudah expert. 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 Kalau aku sendiri yo nggak enak. Nggak enak. Kalau Enak. Makanya aku bilang Mana? Gak enaknya? banyak dukanya daripada sukanya. Oh. Nah. nggak enaknya apa nggak enaknya lah, ini pertanyaannya. Ya saya gini lah gitu. Tapi ceritanya gitu. Aku malah suruh aku kan. Jadi misalnya gini lah gitu. Bayangin kita lagi nongkrong, lagi ngopi gitu. Tahu-tahu ada yang ngomong gitu. Ya gini bales. Terus temen kita nanya, kamu bales siapa? Iya juga ya. Lah kan nggak enak. Ya nggak enaknya di situ ya kan, kayak orang edan ngono lho. Bayangin. Aku mau Enggak sih. ada Itu yang bener sih. Kalau gitu. ya aku bales apa gitu. Nah, itu sering banget kayak gitu kan. Kadang kan kita sudah di tebak-tebakan. Kamu yang ngomong ya? Enggak, kamu yang ngomong. Tapi saya yang ngomong apa? Waktu gua mumet mas. Ya hal-hal yang kayak gitu loh. Itu kalau itu salah satu contoh yang kecil. Nah contoh berikutnya, kira-kira kita jadi cerita kayak gitu, orang pada tahu, akhirnya jadi minta tolong ke kita. Dompet hilang minta tolong ke kita. Lah kan mumet kan. Polisi makan gaji. Diambil kak kita semua. Iya. Polisi makan gaji buruh. Lah iya makanya. Kamu dompetnya, Pak? Bayangin aja di setiap tempat. Bayangin aja di setiap tempat kita melihat begituan kan nggak enak. Nah, Ya enak loh. Bosan lah gitu. Bosan yang kedua. Meskipun akhirnya terbiasa, ya nggak enak aja rasanya tetap. Iya sih. Ya emang tetap gak enak sih. Ini pertanyaan saya satu lagi nih sama orang itu tadi. Oh, apa itu? Ini misalkan nih kamu tuh Indigo, ya? Terus masuk WC, Oke. lagi nongkrong, Terus? ada yang liatin. Iya. Nah, kita lagi gitu, ada yang liatin. Lu ngapain Mas? Aduh. Itu lagi. Itu bro. Aduh. Pengalaman langsung. Ngising di SPBU nih. Ya, sudah tempatnya tertutup ini. SPBU nih, kota lain nih. Ya, Indigo nih. Oke. Lagi ngising nih. Mantap-mantapnya itu ya. Lagi buka sana. Yang di samping. Ya Mas. Ya. Mau nyebut aja susah aja. Ngapain Mbak? Aduh, parah goblok. Aduh. Ya, bisa ngeliat gituan kadang enak ya. Iya sih. Enak yang lagi ngising, ngising aja. Kalau itu yang normal. Ngising di sampingnya. Iya. Bentar. Aduh. Bener, kalau itu ceritanya itu benar berarti. Kalau itu bener ceritanya. Terus dia tuh cuman jawab, ya nggak semua tempat ada setannya sih bro, gitu kan. Ya tapi kalau ceritanya sampai ke SPBU ya susah sih. Ya, misalkan kita mau ke tempat, misalkan kemarin kalian bahas KKN Desa Penari gitu. Lagi ngising nih Desa Penari, banyak setannya kan. Sampai goyang gini. Lagi goyang. Orang lagi goyang, kita ngising di sampingnya. Seremoni ya lanjut. Seremoni.
Orang lagi ngisi ngejogetin. Iya. 1 poin. 1 poin. Belum nge-sip. Goblok. Jangan lupa disentor. Gitu ya. Aduh. Kembali lagi ke suka duka menjadi podcast horor ya. Dukanya apa Mbak Dita? Enggak, ya kalau ditanya jelas ada yang kalau gangguan wajar sih ya. Tapi karena kita podcast kan, jadi ke suara itu. Mas Sumo ini juga pernah ngalamin, saya juga ngalamin. Terakhir kemarin rekaman ada juga Mas Sumo yang dengerin. Cuman di saya sih jelas. Nggak tahu kenapa begitu udah terekam suaranya beda ya Mas ya. Kemarin tuh yang udah suaranya jadi tipis-tipis ya kemarin. Oh jadi nggak terlalu ini ya. Pas di aku Nggak terlalu dengerin. Tapi yang pas kapan itu pas akhirnya kita mau buat apa? Buat cerita horor ke ini akhirnya nggak lolos itu loh ceritanya. Itu kan jelas bener ya suaranya ya. Dan itu sampai kita muat di Instagram ya. Ada nggak di Instagramnya Ngelem? Iya, Yang Instagram. Ada ya. Sampai kita muat di situ kan. Aku nggak tahan masa begitu ini headset lah ya tak lepas tak. Karena efek suaranya lama itu. Iya sih. Wah, Pikir kan aku udah tunjukin ke Makan Angin podcast juga sih kayaknya. Sudah. Jadi dengerin belum? Kita sudah. Itu. Yang suara itu. Sudah diskusi juga, ada yang halo. Hai. Nah, iya kan? Halo. Wah, itu suara itu ya. Kampret nih si kampret. Face-nya nggak kelihatan. Face-nya nggak kelihatan anjir. Harusnya podcast aja sama dunia Itu memang kan anak kecil kok. ada di sini. Aduh. Anak kecil emang. Di siapa? Itu kan diikutin Justru anak waktu kecil. kita rekaman itu kita nggak ngeh kalau ada suara itu. Nah, enggak. Nah, Ada aku suara. nggak. Masa Enggak, Mas tapi Sumo kan nggak? kita cuekin, Mbak. Kita cuekin aja. Pas aku di Maksudnya- tengah-tengah aku bilang sih. Nah, gitu. Ini apa berisik ya gitu. Aku pikir tuh dia rekaman tetangga tuh di depan pada main-main tapi ngapain halo-halo itu kan tanda tanya kenapa halo-halo ini Nah, sama aku. yang ya Bisa jadi ditayangin tahu-tahu. nggak itu? Halonya bisa ditayangin nggak coba? Nggak usah Oh, gua jangan juga bos. takut. Ini lagi record tar ini. jangan Ganggu lagi. Tahu nanti udah jangan kasihan nanti dalam apa jadi beda Baru aja lonceng Kasihan. horor nih sudah. Horor masa ini ya. Itu setan jangan ditayangin. Dia butuh privasi. Halonya aja. Ditayang-tayangin Melanggar hak cipta. Kita nggak bayar copyright Royalti. Iya, nggak bayar royalti. Tayang-tayangin. ya nanti dia seneng dia terkenal aku deh nggak usah jadi terkenal kita yang ini wah naikin Tapi kalau misalnya wah sekarang berarti bener-bener masa kini, Bro. Iya. Sudah masuk digital loh. Iya. Dia bisa record loh. Mungkin di sana bisa podcast juga, Bro. Berarti hantu arus lemah, Bro. Kalau itu udah ada penjelasannya. Iya. Oh. Memang penjelasan fisika metafisikanya sih jelas. Iya sih. Gini, Mas. Udah ada Kami penjelasannya. itu penasaran sama bukan horor-horor bukan sedih duka-dukanya yang cerita, tapi gimana duka-dukanya atau sukanya mengelola podcast horor yang edukasi. Yang Kalau- beda sendiri sih. Nah, Iya, itu Kalau cuman horor nah itu kan sempat pengen cerita, aku tadi ketemu setan loh. Iya sih. Enak aja ketemu setan mana gitu. Enggak gitu. Iya sih. Maksudnya gimana biar kalian tuh tetap strict konten horor tapi tetap memberi edukasi gitu loh. Sementara nggak banyak orang yang tertarik atau bahkan banyak orang tertarik cuman nggak mudeng. Gitu. Iya. Nggak mudeng gitu kan. Betul. Tapi Lebih ini- banyak ke nggak mudengnya sih. Dan edukasi saya kira perlu untuk edukasi dunia lain. Contohnya nih misalkan kita tahu-tahu ketemu kuntilanak gitu ya. Kaget kita takut. memulai season 3 itu Ya Mas, mari Mas. season 3 kemarin sempat kehabisan ide ya. Untuk memulai season 3 itu Ngelem podcast harus ngapain? Masa kita sama dengan season kedua kan nggak mungkin. Akhirnya kita break sampai berapa bulan ya? Lama untuk memulai itu belum bisa bikin konten, belum bisa rekaman. Karena nggak ada ide. Wah, iya. Karena nggak ada ide. Akhirnya ketemu sama Tiwi. Oh Dari ya. podcast
Enggak diajak sekali. Dari podcast komunitas kesayangan kita kemarin. Aduh. Komunitas aduh. Nah, Jauh sekali. Ya, lanjut. mulai ketemu Dewi, akhirnya kita bisa ada ide baru buat bikin konten, terus ketemu Mbak Dita juga, akhirnya lanjut sekarang ke season 3. Sudah 4 episode. Yang episode keempat on the way ya. Besok atau lusa mungkin udah bagus. Oke. Keren. Ya pokoknya Ngelam Podcast tetap bertahan di jalur edukasi. Ya. Edukasi supranatural. Nah gitu dong. Tetap bertahan. Bagus. Heeh. Sebagai pencerah. Gitu yang bagus bro, jangan horor doang. Ini misalkan Mbak Dita nih, saya minta pendapatnya nih ya. Ini misalkan kita kan edukasi nih, nggak usah edukasinya di podcast. Misalkan nih, kalau kita udah gede, tahu-tahu ketemu kuntilanak, kaget, takut ya, lemes ya. Yang pertama kaget dulu sih. Kaget, takut, Loh, katanya kaget tuh. kaget, lemes, jantungan, mau lari nggak bisa. Nah, gitu. Itu namanya stroke, goblok. Nah, itu kan, misalkan ketemu kuntilanaknya udah gede. Ya. Jadi putih dewasa Ji. Ini misalkan Kalau gede bukan anak, Bro. Nah, lo kuntil mama. Kuntil mami. Aduh, ini kayaknya asik nih. Interupsi Amek mati. 4 menit pimpinan. Ini misalkan nih dari kecil nih, kita dikasih informasi, nih gambar kuntilanak kayak gini nih. Gambar pocong kayak gini nih. Gambar babi ngepet kayak gini nih. Genderuwo kayak gini nih. Semua perangkat setan-setan kasih tahu nih ya. Kan udah saking biasanya dikasih tahu. Ya. Pas ketemu, kuntilanak. Hello my friend, balik gitu, Bro. Ketemu lagi, pocong lu ngapain di sini? Akhirnya terbiasa, nggak takut. Iya. Edukasi nggak tuh, Bro? Edukasi kan? Iya sih, tapi akhirnya nggak seru, Bro. Kasihan pocongnya, Bro. Dia mau udah persiapan. Enggak dong. Udah persiapan. Nanti enggak seru. Enggak. Ini sih, kenapa sih kok bisa kita... Itu ngeprank, bukan edukasi. Itu ngeprank. Aduh. Enggak sih, kenapa kok bisa kita? Itu karena kan memang kondisi kita sendiri sebenarnya, Mas. Itu kan dari kondisi kita. Karena kita sendiri memang udah apa ya, jangankan itu gitu, kadang kita nggak tahu gitu itu apaan karena udah termindset gitu kan. Misalnya nih aku nggak tahu gitu kan, terus tahu-tahu udah lihat di wajah mbak gitu, begitu aku tanya gitu sama orang apa sih itu, oh itu namanya miske gitu kan, dia nyebutnya begitu. Akhirnya kan jadi itu gitu. Nah pengalaman pertama terus informasi yang didapat akhirnya kan jadi kayak kesimpan memorinya itu gitu, mesti itu akhirnya ya setiap kali kita ketemu itulah gitu. Dan nggak bisa juga terus kita jadi biasa ya enggak sih, kembali lagi ke kondisi kita. Kalau kita dalam kondisi yang siap gitu, maksudnya kita bukan dalam kondisi low itu maksudnya di kita lagi galau, lagi apa ngaruh loh, kita lagi galau patah hati gitu kan, jalan di kuburan gitu, udah kena gitu kan. Kita lagi seger aja, lagi senang gitu, abis gajian gitu kayak gitu. Enggak sih sebenarnya sih, asalkan kita dalam kondisi bagus itu enggak gitu. Nah kalau bisa lemas, kok bisa kita tuh jatuh gitu kan, dia pingsan, itu berarti kan energi kita disedot sama mereka. Ya mereka kan caranya ini begitu, caranya dot energi itu loh. Jadi bukannya terus wah jadi biasa gitu ya, enggak juga sih, tetap aja takut, Mas. Coba tanya deh sama yang takut, gak takut lah. Ini energinya disedot, beneran disedot, jadi gimana? Jadi capek, loyo gitu? Makanya kan kita loyo kan, begitu lihat, gitu, kalau kita udah takut, nah pada saat kita takut itulah dia nyedot. Pas kita takut, kita nyedot. Jadi intinya makin kita takut, mereka bisa makin songong. Wow, makanya iya sih kalau Nathan kalau kita udah biasa aja gitu, enggak, dan dia tahu mana orang yang bisa disedot, mana yang enggak, dia pasti menghindar. Orang ini bisa, ya udah gitu, misalnya kayak Mas Damri gitu, nggak bisa, ya dia lari, nggak mau, dia lihat-lihat juga dong, sama kami lihat tuh orangnya.
Jangan salah sasaran ya dia yang kalah nanti. Iya, setan muncul, gue muncul. Aduh, damplik lagi. Ini lebih bangsat dari setan. Pokoknya Bang Damplik, ini raja. Nggak boleh. Ya. Sedot aja, ntar kalau saya capek, plus. Tambah capek. Tambah capek. Duit habis ya. Goblok jadi. Tapi kan kalau misalkan kita terbiasa nih, mungkin nggak, pertanyaan saya tuh mungkin nggak? Karena misalkan Inavis, misalnya forensik itu kan terbiasa membelah mayat gitu ya. Pertama kali membelah ya mungkin mungkin. Tapi kan akhirnya terbiasa lah. Kalau misalkan orang yang ngaku-ngaku Indigo, Indihome, Inditot itu kan sudah merek ya. Iya. Atau mungkin mereka juga terbiasa terus ya sudah gitu. Atau gimana ini? Jadi kalau dilurusin dulu ya, dilurusin dulu. Semua orang yang bisa melihat semua orang yang bisa melihat hantu-hantu, setan-setan itu belum tentu indigo. Oke. Tapi kalau indigo pasti bisa melihat itu, tapi nggak semua yang bisa melihat itu indigo, bukan. Jadi nggak ada seorang indigo juga kalau dia itu indigo, nggak ada yang ngaku kalau dia indigo. Nggak ada indigo yang ngaku dia indigo. Oke. Berarti kalau kayak gitu ngaku-ngaku indigo berarti Oh, bukan. Ini konsepnya. Kita sudah punya syarat gitu. Nah, Oke. lebihnya dijelasin sama Mbak Dita. Ya sekarang gini aja lah, misalnya sih gitu. Anggaplah paling enak apa sih, kalau aku sih arsitek gitu lah. Anggaplah gitu lah, kita adalah seorang arsitek, nggak mungkin dong di depan orang banyak ya gue arsitek gitu kan, enggak. Orang kan pasti mikir ngapain gitu. Ngapain, itu kan sebuah profesi gitu kan. Ya sama kayak indigo kayak gitu. Sebenarnya udah masuk ke itu apa ya? Kalau kita bilang itu tugas dari susah dijelasinnya. Tapi intinya adalah itu kan sebuah pertanggungjawaban gitu. Jadi indigo itu jangan dikata enak, nggak enak mas. Aku pernah nanya, itu ada yang dia tuh harus nanggung kalau tiap kali mau ada bencana. Dia kan tahu gitu kan. Tahu nih gitu misalnya, anggaplah gempa bumi gitu kan. Tahu itu sakit badannya, meriang gitu kayak atau apa gitu. Padahal nggak ada tanda-tanda, nggak ada dia apa sebelumnya ngapain enggak. Tapi dia udah terasa gitu, nanti dia bilang gitu. Dulu pernah kan ada yang kayak gitu juga cerita gitu ke aku. Begitu dia cerita, aku juga kena sakit. Jadi pokoknya semua yang punya kemampuan gitu ya, aku kan punya tapi bukan indigo gitu kan, itu nanti akan ngalamin semua. Jadi kayak harus nanggung gitu loh. Misalnya ya maaf ngomong kayak dulu kejadian yang tsunami atau yang apa itu di Jawa Barat itu nanggung semua. Korbannya kan memang ya alhamdulillahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Ya maaf ya bukannya kita mau ini sih. Alhamdulillahnya tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau enggak itu bisa jadi kenanya lebih hebat gitu. Ini contoh aja sih. Maaf tadi nyebut satu nama ya. Jadi anggaplah itu bencana tuh yang itulah gitu. Itu kan minimalnya adalah cerita indigo ini ataupun yang linguis atau apapun apa penyebutannya lah ya. Itu kan meminimalisir itu. Dan nggak enaknya adalah badan mereka sakit, badan saya sakit, badan ya yang lain-lain ikut sakit semua. Gitu, nggak enak loh sebenarnya. Makanya heran juga kepada orang, enak aja bilang aku indigo gitu. Enaknya gitu kan. Kalau buat sekedar buat TV, aduh enggak lah. Ya anak kecil itu loh suruh lihat, di pojokan ada apa dek? Di pojokan ada ini, bilang aja gitu. Kan bisa. Sama aja. Gampang kan? Aku tentara loh. Aku presiden loh. Enggak mungkin lah ngomong. Sekarang kita mungkin lah. Gitu loh. Intinya seorang indigo itu punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Bukan apa yang tidak boleh disampaikan gitu. Ada dua, ada yang memang harus disampaikan, ada yang tidak boleh. Karena kalau disampaikan semua, kita dibilang orang gila kan.
Yes. Karena Ya, kayak tadi apa yang harus disampaikan kan saya bilang apa yang harus disampaikan. Ya, Betul. masalah bencana, masalah apa, ada yang harus kita sembunyikan. Nggak boleh dikasih tahu orang gitu kan. Makanya aneh kalau ada yang bilang nanti di tanggal sekian akan ada bencana ini. Ya pasti ada lah. Tiap tahun ada bencana gitu. Jadi, makanya jangan pada percaya kalau ada orang yang bilang gitu. Kan banyak tuh di Instagram ada dulu akun apa ya, dia ngaku kayak gitu juga, indigo juga. Terus dia bilang kayak dia bikin 1 tahun itu bencananya apa aja. Ya iyalah ada gitu kan. Nggak usah dia bikin kan pasti ada namanya bencana itu, aneh gitu. Ya namanya orang sih ya pengen dapat apresiasi yang begitu-begitunya bener. Iya ya. Itu sih makanya. Wah. Berarti saya indigo. Liverpool kalah tuh. Liverpool kalah. Dan makanya membahas indigo itu luas banget ya. Membahas indigo itu luas banget, makanya konten-konten indigo itu jarang di podcast-podcast, terutama podcast-podcast horor, jarang yang membahas indigo karena luas banget kalau dibahas nggak kelar, mungkin satu kali podcast juga nggak selesai. Ya sekarang kan kalau indigo itu kan IQ-nya 180, masa bahasanya guys, cuma di sini aja, bener. Yang di tempat lain itu enggak, mas. Tempat lain ya, maksudnya di negara lain itu. Kalau namanya indigo, mau jadi profesor, di sini bahasanya kok kayak udah dikon aja. Ngomong juga. Malah di sana itu, makanya kan ada kayak tuh kayak anak kecil umur berapa udah jadi profesor, dosen. Nah itu sebenarnya indigo itu kayak gitu. Masa iya indigo di sini ada setan, di situ bosen. Iyalah. Kalau kata Mbak Dita, indigo itu nggak melulu soal alam gaib ya Mbak ya? Yes, Ya, yes. Setuju. banyak Saya sebenarnya. setuju. Nah, nggak melulu soal alam gaib. Sampean bisa ngomong sama tanaman itu aja udah indigo. Kentir sih nek gue. Pagi Ngomong kayak orang Korea gitu kan. Sampean ngomong karo tanduran itu jenenge indigo. Iya. Ngomong sama kucing. Saya sering itu. Halo, lagi apa? Gitu. Indigo juga nggak itu? Apa gila itu? Ini cok deh. Tapi saya tuh kalau sama hewan tuh lebih seneng di Itu saya berarti sama bukan hewan, indigo. sama kucing, sama anjing, sama ikan, burung itu saya senang sekali. Apalagi kalau dimasak. Itu beda bro. Aduh. Ini. Richard. Itu balal. Lanjut. Lanjutnya gimana nih Mas? Makan angin nggak pengen ke jalur horor. Lah ya ini horny. Ya, Horor masa kini. Kita bahas horor tapi nggak ada horornya. Makanya kita bungkus dengan komedi. Iya, makanya ya saya tuh percaya kalau namanya podcaster horor itu banyak dikit bohong lah ya. Makanya semua disetanin, tiap-tiap gerak ada setannya. Cerita di sini ada setannya, semua kok setan. Iya. Nggak aman banget Indonesia ya. Nggak aman banget Kan Indonesia. rumahnya. Rumahnya setan. Iya dong. Iya, makanya. Kayaknya kalau misalkan kita naik gunung itu ya, Setan. Kalau orang lain, orang bule naik gunung happy Iya traveling sih. ya. Iya sih. Camping, kita setan bro. Masuk hotel Setan. Mau kemana? Hati-hati, ada sajen ya. Apaan Indonesia nggak aman banget kayaknya. Betul. Semua setan. Betul sih. Setuju Makanya sih. akhirnya kok kayaknya nggak bisa menikmati hidup apa-apa setan, Ini tuh- setan. Apalagi yang indigo abal-abal. Kalau podcast horor banyak kode etik yang harus dipatuhi. Enggak, sorry ralat bentar dikit, sorry. Kalau horor sebenarnya enggak sih, karena dia cerita ya. Makanya kayak yang nomor 1 di Spotify itu, karena dia cuma cerita, apalagi kan si temennya siapa Mas Jambi itu kan juga ngarang kan ceritanya. Jadi dia sendiri nggak akan kena gimana-gimana lah, tapi justru yang edukasi sini Mas yang berat. Karena apa? Kan ngebuka yang sebenarnya. Sebenarnya kalau malahan cuma sekedar cerita ya mereka jadi terkenal dong. Pengen lah mereka terkenal. Siapa yang nggak pengen? Oh, di podcastin kok. Pengen juga. Yo, iyalah. Terkenal apa? Gue ya pengen ya. Terkenal mabuk loh.
Enggak dong, jangan gitu dong. Kan terkenal jadi. Itu buka air namanya. Jadi kan kadang-kadang podcaster horor rata-rata menurut saya sih, kalau saya dengerin nih, apaan nih, rata-rata fiktif. Ini menurut saya pribadi. Kalau misalkan kisah nyata, ya kisah nyata lah, nggak apa-apa. Ya. Cuman kan kadang-kadang Ya kisah nyata kan ada batasnya, bro. Iya. Misalnya 10 cerita ya itu sudah cukup. Cuman sisanya kadang-kadang- mesti lebih. kadang-kadang orang ngomong itu mau bohong itu kadang-kadang selipin sedikit fakta. Jadi kayaknya bohongnya tuh lebih oke. Iya sih. Tapi bohong juga. Ya itu ada bumbu sedikit itu tadi. Bumbu dikit nih. Kayaknya misalkan tadi nih saya lihat jalan-jalan malam-malam lihat semak gerak-gerak. Ada suara-suara. Itu pasti horor itu. Jelas horor. Horornya kemana? Ya. Ya, terus makanya nih Mbak, kalau misalkan kita mengedukasi orang-orang ya, kan berat nih. Ya, Orang harus mudeng nih, betul. harus mudeng apa yang mau kita bahas. Sementara kita membahasnya tuh resiko. Ada yang nggak terima. Betul. Kalau yang nggak terima orang kan cuman Ya, Ya, ketemu gitu mesti aja. minimal pukul-pukulan. pukul-pukulan maksimal cok itu. Oh, maksimal. Oh ya maaf. Nah, terus kalau yang nggak terima itu barang nggak kelihatan, Nah, kan repot bro, tinggal masuk. kan repot. Kita nggak tahu maunya, tahu-tahu sakit aja. Iya sih. Lagi bahasin apa, tahu-tahu kita nggak bisa boker, sembelit gitu kan, kena kutukan ya, boker nggak bisa boker. Kasihan sih. Iya. Kasihan sih nggak bisa. Barat boker. nggak? Oh, itu gara-gara tadi boker diliatin tuh, bro. Ya iya. Enggak, serius. Aku pengalaman bukan diliatin. Udah, udah. Ternyata itu cerita pribadi. Bukan kisah nyata. Oh, kisah nyata ternyata. Gak usah nyeritain lagi ah. Ayo. Ya kan rasanya kan gak enak bro, kita lagi boker. Boker ya. Iya mas. Gitu. Gak jadi. Iya. Lagi mau BAB, BAK, hati-hati lo, salam dulu. Masa salam, cur, nggak bagus juga. Izin buka jalanan. Ya, Goblok sih. iya sih makanya Iya. mengedukasi itu yang susah. Susahnya kadang-kadang kita tuh ada yang nggak terima, dan kalau nggak terima nggak kelihatan, ya kita nggak tahu maunya, tahu-tahu nyerangnya itu loh ya nggak tahu. jebret gitu aja. Kalau cuma nyerang rekaman aja, halo, caper itu namanya. Ya, kalau misalkan iya tahu-tahu nggak bisa boker, nggak bisa ngomong, Yoga lah begitunya. itu kan repot bro. Gimana Mbak nih, Mas nih mengedukasi? Lah, kalau seperti itu Tapi kita enggak. banyak beban. Enggak, kalau sampai seperti itu aja enggak sih. Paling mengingatkan aja. Makanya kan ada yang diedit. Makanya sebelum kita kayak Mas Sumo kan selalu tak ingetin tuh, Mas, coba dengerin lagi. Kadang kelewat di telinga aku, mungkin enggak kelewat di telinganya Mas Sumo, Mas coba di itu lagi. Ada enggak kata-kataku yang emang harus diedit gitu. Artinya itu enggak boleh disampaikan ke banyak orang. Ada yang kayak gitu. Jadi hanya untuk apa ya, istilahnya ya, misalnya cuma kita ada yang tahu gitu kan, tapi nggak boleh semuanya tahu, bisa jadi gitu kan. Ada hal-hal yang bikin akhirnya mereka jadi apa sih namanya tuh, apa ya, tingkat keseramannya tuh jadi kurang gitu loh. Ya apa namanya tuh, itulah. Akhirnya kan jadi nggak kurang dihargai ya gitu. Kalau kita bilang sih gitu kan. Yes, Makanya kan ada yang perlu hati-hati gitu, jangan semuanya dikasih tahu. Ya udah cuman ke ini aja. Ada yang memang benar-benar nggak boleh, cuman untuk aku tak ya ada Mas kayak gitu ya nggak tak sampein. Makanya kan sebelum nge-podcast pasti tak bilangin dulu, Mas aku nggak berani ngomong yang ini, aku tak ngomong yang ini aja kayak gitu. Apalagi terutamanya nih nyebut nama, nyebut jenis, ini jenisnya apa. Oh Mas Sumo mesti tak ini, Mas jangan nyebut nama lo ya, samarkan aja. Anggap aja namanya Soko gitu. Podcast saja sudah Jadi banyak keputus. banyak larangan itu. sebut saja mawar. Iya. Melati. Kayak gitu kan. Gitu. Ada ditemuin Iya. Iya, saya juga pernah. reportase.
Iya, ya repot sih asli kayak gitu. Memang ya gimana sih? Seru ngobrol dengan kalian ini para ahli expert dunia nganu. Karena kita nggak paham. Betul. Kita pahamnya pokoknya setan nakutin gitu aja. Ketemu kita ya itu tadi lemes itu tadi. Ketemu tanya togel. Besok nomor berapa? Aduh, goblok. Nomor berapa tembus ya? Ini Bang Sumawijaya kemana nih kok hilang nih? Sulapan ya. Pasti lah ini. Di Oh, bawah nih. sinyalnya jelek ya. Ada apa nih? Udahlah. Oh, udah pesen Udah. kalau off baterai habis. Oh, Baterainya disedot. Baterai. Energinya disedot. itu namanya emang kepake, bro. Disedot sama Zoom. Oh iya. Sudah saya makananin podcast. Terima kasih Mbak sudah menemani Terima kita kasih. di Horror Mas ini bersama saya Daplik dan teman saya. Sabrun. Dadah. Thank you Mbak, thank you. Ya.